أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat yang akan kita bahas ini masih berkaitan dengan sifat-sifat dari ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi yang hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang sebelumnya bercerita tentang orang-orang Yahudi di masa Nabi Isa alaihi salam, sedangkan yang akan diceritakan ini adalah orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak jauh berbeda. Jadi nampak benang merahnya, perangai mereka sebetulnya adalah pembangkangan, kesombongan, kemudian melenceng daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum.
Jadi dengan sifat-sifat yang Allah sampaikan terhadap orang-orang Yahudi itu, bagaimana mereka tidak bersyukur kepada Allah, kemudian bagaimana mereka membangkang dengan nabi mereka, kemudian hati mereka yang sangat-sangat keras, melebihi kerasnya batu, ya, karena sebelumnya kan tentang thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati mereka itu seperti batu, bahkan kata Allah lebih parah, lebih keras daripada batu. Nah, dengan ciri-ciri seperti itu kata Allah, Allah bertanya, apakah dengan sifat seperti itu kalian tatma'un? Tatma'un ini diambil dari kata-kata tamak. Afatatma'un, apakah kalian berharap betul sampai pada tamak, ya, tamak itu kan ingin menguasai. Apakah hati kalian itu betul-betul berharap ayyu'minu lakum, mereka akan menjadi orang yang percaya dengan kalian, menjadi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sudah menggambarkan dengan sifat seperti itu, rasanya tidak layaklah bagi kaum muslimin kemudian berharap banyak agar iman itu masuk ke dalam diri mereka. Karena pembangkang mereka dan karena hati mereka yang sangat-sangat keras. Kemudian Allah katakan, wa qad kana fariqum minhum, dan sungguh kata Allah telah ada sekelompok dari orang-orang Yahudi itu, orang-orang yang memiliki kitab, yang mendapatkan kitab dari Nabi Musa alaihi salam, yasma'una kalam Allah. Mereka dulu mendapatkan satu karunia dari Allah, yaitu mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Jadi ayat ini dalam riwayat itu disebutkan berkaitan dengan orang Yahudi yang hidup pada Nabi Musa itu kan pernah meminta kepada Nabi Musa, arinallaha jahrah, wahai Musa, berikan kesempatan kepada kami untuk melihat Allah dengan mata kami. Maka Nabi Musa mengatakan, tidak mungkin, jangankan kalian, aku Nabi saja, kata Nabi Musa, tidak akan bisa melihat Allah. Mereka menurunkan permintaannya, kalau begitu tolong kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan pembicaraan antara Allah dengan engkau pada saat engkau menerima wahyu dari Allah. Maka kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah agar keinginan sebagian orang Yahudi itu dikabulkan oleh Allah, sehingga ketika Nabi Musa nanti akan mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Musa mendengar firman Allah, dan orang-orang Yahudi pun yang ikut bersama Nabi Musa bisa mendengarkan perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian menyuruh mereka, satu, bersihkan badan mereka, kemudian yang kedua, bersihkan baju mereka, dan yang ketiga, pada saat mereka mendengar itu diharapkan mereka dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawalah sebagian orang Yahudi itu ke satu tempat di mana kemudian Allah menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam, dan pada saat itu suasana diliputi oleh awan yang cukup gelap, dan pada saat itu Allah kemudian menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Artinya yang mendengar itu bukan hanya Nabi Musa, yang mendengarkan itu juga adalah umatnya yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka inilah maknanya yasma'una kalam Allah. Mereka bisa mendengarkan Allah sedang berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Itu kemuliaan. Kurang apa lagi Allah sayang dengan orang-orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Thumma yuharrifunahu. Kemudian sesudah Nabi Musa kembali kepada mereka, kemudian menyampaikan, kemudian mentakkid
menguatkan, memperkuat apa yang dia dengar tadi dengan ucapan Nabi Musa, maka terjadi apa? Yuharrifunahu. Mereka ganti apa yang mereka dengar dari Allah yang menyampaikan kepada Nabi Musa tidak sesuai dengan apa yang mereka dengarkan. Artinya mereka ubah di tengah jalan firman Allah itu. Jadi Nabi Musa mendapatkan dari Allah A, tapi yang mereka sampaikan B. Jadi jahat sekali orang Yahudi. Yuharrifuna, mereka ganti. Ya, sehingga berbedalah apa yang diterima oleh Nabi Musa dan apa yang mereka perbincangkan di antara mereka dan apa nanti yang akan mereka sampaikan kepada keluarga mereka. Itulah beraninya orang-orang Yahudi merubah, mengganti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Mim ba'di ma aqalu, sesudah mereka memahami wahyu itu. Harusnya mereka paham. Harusnya tinggal kami sudah mendengarnya ya Allah dan kami mentaatinya. Kami akan menjalankan apapun yang engkau perintahkan itu kepada kami. Ternyata di tengah jalan sesudah mereka memahaminya, mereka ubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perubahan itu terjadi wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui betapa besarnya dosa mengganti firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kejahatan dari orang-orang Yahudi yang itu kemudian sampailah kepada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah itu juga melakukan hal yang sama. Kalau dulu nenek moyangnya mengganti apa yang mereka dengar, kalau yang pada masa Rasulullah itu mereka menutupi kebenaran. Kebenaran apa yang mereka tutupi? Kebenaran tentang nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang mereka tutupi, harusnya mereka sampaikan, harusnya mereka bacakan, ternyata mereka sembunyikan, sehingga sebagian daripada orang Yahudi itu tidak mengetahui ciri-ciri Nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ayat berikut ini menunjukkan tentang ternyata ada juga orang-orang munafik di kalangan ahlul kitab. Jadi di kalangan kaum muslimin ada orang munafik. Ternyata di kalangan orang ahlul kitab pun ada juga ahlul kitab yang munafik. Nah, inilah ayatnya. Wa idza laqul ladzina amanu. Kalau mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an, qalu, maka orang-orang Yahudi itu berkata, amanna, kami juga beriman sama seperti kalian. Kalian beriman kepada Al-Quran, kami juga beriman. Kalian beriman kepada Nabi Muhammad, kami juga beriman. Kalian beriman kepada hari akhirat, kami juga beriman. Artinya iman kita sama. Kami sudah beriman, kami sudah menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengakuan mereka. Dan inilah yang banyak terjadi di kalangan orang-orang munafik. Orang munafik, mereka berjumpa dengan kaum muslimin, mereka mengatakan beriman. Tapi ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka mengaku kami tadi hanya main-main untuk menyenangkan mereka, untuk menipu mereka. Dan ternyata ini yang terjadi juga di kalangan orang-orang Yahudi. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din. Kalau mereka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kembali kepada sesama mereka, sesama orang-orang Yahudi, kepada sesama orang-orang yang meyakini Taurat, maka kemudian mereka berkata, qalu atuhadditsunahum. Maka kawan mereka mengatakan, apakah kalian tadi membicarakan sesuatu hal?
kepada orang-orang pengikut Nabi Muhammad itu bima fatahallahu alaikum. Yang hal itu adalah sesuatu yang Allah jelaskan di dalam kitab suci kalian. Bima fatahallah itu Bapak Ibu, itu sesuatu yang sudah terang benderang di dalam kitab suci mereka. Masalah apa itu? Masalah ciri-ciri nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jadi apakah kalian menyampaikan tema pembicaraannya ketika kalian jumpa dengan pengikut Nabi Muhammad itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri Nabi itu yang kemudian liyuhajukum bihi inda rabbikum, yang kalau kalian sampaikan kepada mereka nanti itu akan mereka jadikan hujjah atau dalil di hadapan Allah nanti di hari akhirat. Nah, maka mereka tak mau itu dibuka. Kalau bisa ditutup, jangan ada pembicaraan sedikit pun tentang ciri-ciri daripada Nabi yang terakhir itu. Karena kalau kalian sampaikan itu nanti, kata mereka, maka itu akan mereka jadikan sebagai senjata untuk menyerang kita. Untuk membuka kedok kita. Kapan? Inda rabbikum. Nanti di hari kiamat. Nah, sekarang mari kita tengok. Seperti apa pengakuan orang-orang Yahudi tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman yang ada di dalam kitab Taurat yang sudah disampaikan Allah sekian ribu tahun yang lalu sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berasal dari Abdullah bin Abbas dan beberapa riwayat yang lain yang disebutkan Abdullah bin Abbas bertanya kepada mantan orang Yahudi yang kemudian masuk Islam dan bagus Islamnya, yaitu Ka'ab al-Ahbar. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, wahai Ka'ab, tolong sampaikan kepada kami apa ciri-ciri dari Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad, yang memang itu sudah ada di dalam kitab Taurat kalian, yang oleh sebagian kalian ditutup-tutupi, tidak disampaikan. Maka Ka'ab bin al-Ahbar pun menjawab, ada beberapa ciri yang sudah secara terang benderang disampaikan oleh Allah kepada orang Yahudi di dalam kitab Taurat. Yang pertama, kata Ka'ab, kami mendapatkannya di dalam kitab Taurat itu bergelar Rasulullah. Dan Nabi Muhammad panggilan paling banyak di dalam hadis itu adalah ya Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ka'ab al-Ahbar, Nabi itu lahir di kota Mekah. Maka tidak ada Nabi yang lahir di kota Mekah kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua ada jelas. Yang ketiga, kata Ka'ab, Nabi itu hijrah ke kota Thabah. Thabah atau Thaibah. Ini nama lain daripada kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang kota Thabah itu atau Thaibah itu adalah kota yang banyak batu-batu hitamnya, yang banyak juga di dalamnya buah kurma. Ternyata memang kota Madinah itu identik dengan bebatuan, kemudian identik dengan buah kurma. Kemudian yang keempat, kekuasaannya, kata Ka'ab al-Ahbar, itu sampai ke negeri Syam. Mungkin kalau untuk sebelum masa Nabi, Nabi itu pernah mengutus yang terakhir kaum muslimin itu sampai ke Ghatafan, hampir dekat ke Syam, Pak. Itu di penghujung kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau tidak salah panglimanya adalah Usamah bin Zaid. Sampai ke situ. Dan pada akhirnya nanti pada masa Umar bin Khattab, Syam itu semuanya akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian yang keenam, yang kelima, kata Ka'ab, Nabi itu bukan orang yang suka melakukan perbuatan keji. Tidak suka melakukan kejahatan, tidak suka mencuri, tidak suka
membunuh, tidak suka berzina. Udah jelas Rasulullah bahkan mengharamkan perbuatan-perbuatan itu dan menjadikan perbuatan itu sebagai dosa-dosa yang wajib untuk dihindari oleh umat beliau. Kemudian yang keenam, kata Ka'ab, Rasul itu tidak suka berteriak-teriak di pasar. Rupanya ada, Pak. Jadi bagaimana sikap di pasar itu ternyata ada informasinya di dalam kitab Taurat. Cuman Nabi itu memang sering berjalan di pasar. Karena beberapa sifat Nabi memang disebutkan yamshuna fil aswaq. Mereka selalu berjalan di pasar. Nabi itu tak pernah berteriak-teriak di pasar. Sampai diatur, diinformasikan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Kemudian yang ketujuh, kata Ka'ab itu menjawab pertanyaan Abdullah bin Abbas itu, Nabi itu tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ternyata terbukti. Rasulullah tak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka itu sudah diprediksi lama ya sebelum Rasulullah dilahirkan. Kemudian yang ke-8, Rasul itu kata Ka'ab di dalam kitab Taurat itu disebutkan beliau suka memberi maaf. Maka tidak ada yang tak diberikan maaf oleh Rasulullah. Ya, semua yang pernah jahat kepada beliau, semua yang pernah dendam dengan beliau, bahkan yang menyakiti beliau, yang membunuh pamannya dengan keji, semuanya dimaafkan. Kemudian Nabi itu kata Ka'ab suka memuji Allah. Dimanapun dia berada, maka beliau suka memuji Allah. Kemudian yang ke-10 kata Ka'ab, beliau suka bertakbir di setiap tempat. Ada tempat Nabi suka bertakbir. Kemudian yang ke-11 kata Ka'ab itu adalah beliau suka bertahmid di setiap rumah yang beliau singgahi. Maka 11 sifat ini ternyata semuanya terbukti ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang dicoba oleh orang Yahudi untuk ditutupi. Jangan dibuka. Jangan dijadikan ajang pembicaraan dengan kaum muslimin. Sebab kalau itu disampaikan, maka nanti itu bisa menjadi senjata yang mereka pakai untuk menyerang kita, di mana terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh Imam Ibnu Katsir juga diambil satu riwayat dari seorang sahabat yang pernah pergi ke Mesir. Ya, sahabat tapi pada masa Rasulullah dalam proses pengiriman surat dari Nabi ke Raja Mesir, Raja Muqawqis. Sahabat itu kemudian ingin membuktikan seperti apa pandangan orang-orang Nasrani. Kalau tadi kan Yahudi Pak ya. Sekarang orang-orang Nasrani yang ada di Mesir. Ya. Maka oleh sahabat tadi saya lupa namanya. Tapi dia pernah berjumpa dengan ketua uskup Kristen Ortodok di Iskandaria. Ya, kurang lebih 300 km dari Kairo. Yang bernama Abu Yahnus. Beliau itu ketua uskup Mesir. Kemudian ditanyalah oleh sahabat Nabi itu, apakah kalian orang-orang Nasrani itu sudah menemukan tanda-tanda kenabian pada Nabi kami yang sekarang ada di kota Madinah yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Abu Yahnus tadi? Pertama, Nabi Isa alaihi salam kata beliau diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu Bapak Ibu sekalian? Nabi Isa sudah wafat hampir 600 tahun sebelum Rasulullah dilahirkan. Sudah diangkat oleh Allah. Ternyata nanti suatu saat Nabi Isa akan dikirim lagi menjelang hari kiamat. Dan beliau menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi yang diutus itu kata Abu Yahnus dalam perspektifnya orang-orang Nasrani adalah Nabi yang buta huruf. Tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. La yaqra' wa la yaktub. Rupanya buta huruf itu satu sifat yang memang sudah Allah sampaikan kepada orang-orang Nasrani. Yang ketiga, Nabi itu berbangsa Arab. Kemudian yang keempat, namanya adalah Ahmad. Sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam surah Ali Imran.
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Kemudian yang kelima, kata Abu Yahnus, ketua para pendeta gereja ortodok di Iskandaria, Nabi itu diutus kepada bangsanya dan diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, itulah ciri-ciri yang ternyata ciri-ciri itu hari ini banyak diselewengkan, banyak ditutup-tutupi. Ada yang juga disalah tafsirkan. Demi apa? Agar jangan banyak kalangan orang Yahudi atau kalangan orang Nasrani yang mengimaninya, yang kemudian resikonya adalah banyak yang kemudian eksodus menjadi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itulah kata mereka, kalau mereka jumpa dengan kaum muslimin, orang Yahudi itu berkata, kami beriman seperti kalian. Tapi kalau mereka jumpa dengan kawan-kawan mereka, mereka mencoba untuk menutupi berita-berita tentang nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar itu tidak disampaikan kepada kaum muslimin. Afala ta'qilun? Apakah kalian, kata Allah, tidak mengerti? Nah, maka pahamilah sifat-sifat negatif tadi. Mengertilah dengan baik agar jangan sampai salah sikap berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Kemudian ayat 77. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu. Tidakkah mereka mengetahui, kata Allah, bahwasanya Allah itu maha mengetahui ma yusirrun, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan. Artinya ya, sehebat apapun mereka sembunyikan urusan-urusan nubuah Rasulullah, pasti Allah akan mengetahuinya. Artinya isi hati mereka, niat buruk mereka kepada Rasulullah itu sudah Allah ketahui dengan baik. Ya, salah satunya adalah bagaimana Allah memberitahukan kepada malaikat Jibril bahwasanya daging yang akan dimakan oleh Rasulullah itu berisi racun, ya Pak ya. Ketika perang Khaybar, ya kan? Nabi kan makan daging kambing, paha kambing. Itu sebelum Nabi menelannya, Nabi sudah diinformasikan oleh malaikat Jibril. Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makar-makar mereka, niat busuk mereka untuk mencelakakan Rasulullah, ya'lam, pasti akan diketahui oleh Allah, dan apapun yang mereka nyatakan, perbuatan-perbuatan mereka semuanya tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum ummiyun, dan di antara orang-orang Yahudi itu juga, kata Allah, ada juga di antara mereka yang ummi, yang juga tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Artinya orang Arab pun juga tak bisa membaca dan tak bisa menulis. Rasulullah pun tak bisa membaca, tak bisa menulis. Dan ternyata di kalangan orang-orang Yahudi itu pun ada di antara mereka yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. La ya'lamunal kitab. Karena mereka tidak bisa membaca itu, kemudian mereka tidak mengetahui isi kitab mereka itu. Illa amani. Kalaupun mereka mengetahuinya, itu bukan karena pengetahuan mereka, tapi mereka itu hanya sekedar berangan-angan. Yang angan-angan itu penuh dengan kebohongan. Itu arti amani, ya. Jadi bukan hanya sekedar angan-angan, sudah angan-angan penuh dengan kedustaan, penuh dengan kebohongan. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka itu, kata Allah, ketika mengambil satu keputusan, kemudian melakukan sesuatu, itu hanya sekedar menduga-duga. Maka ini satu sikap yang tercela. Inilah kemudian kita disuruh oleh Allah belajar. Belajar, membaca. Rasulullah kenapa tak bisa membaca, tak bisa menulis? Untuk kita, Pak. Sebab andaikan Rasulullah bisa membaca dan bisa menulis, orang akan ragu dengan Al-Quran. Tapi untuk umat kita disuruh membaca.
Jangan sampai ada apa yang kita baca dari Quran itu kemudian hanya menjadi satu angan-angan yang penuh dengan kebohongan. Quran kitab yang terbuka, siap untuk dibahas, siap untuk dikaji, siap untuk didalami. Tidak ada pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan Al-Quran. Beda dengan kitab suci yang lain. Ya, mengapa dalam satu waktu Nabi Isa bisa jadi Tuhan, kemudian bisa jadi manusia? Tidak usah banyak tanya kamu ya. Cukup imani saja, yakini saja. Jangan banyak tanya. Kalau masalah Quran tidak bisa Pak. Ditanya. Berapa Tuhan kita? Satu. Kenapa satu? Kalau dua berkelahi dia. Kalau berkelahi Tuhan sama Tuhan, pasti bumi akan hancur. Akan bisa dijawab dengan logika Pak. Kalau Tuhan itu satu, maka semuanya akan aman. Nampak tuh aman semuanya. Matahari, planet aman, kemudian alam semesta aman, bumi pun aman. Ini menunjukkan Tuhan itu satu. Semuanya bisa dibahas. Maka Allah menginginkan kita agar kita bisa membaca, kemudian bisa bukan hanya sekedar berangan-angan dan bukan hanya sekedar menduga-duga. Kemudian ayat yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Ini adalah satu celaan dari Allah kepada orang yang berani menukar, mengganti firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia jadikan firman itu sebagai sesuatu yang tak sakral lagi karena dia ubah. Maka Allah mengancam, fawailun, neraka wail. Celakalah. Kita pernah bahas dulu wail itu apa? Wail itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis adalah satu lembah yang ada di dalam neraka Jahannam, yang kalau gunung yang paling besar di bumi ini dilemparkan ke dalamnya, maka dia hancur. Dalam sebuah hadis juga Nabi mengatakan wail itu neraka yang sangat dalam, lembah yang sangat dalam. Kalau dilemparkan satu, baru sampai 40 tahun sesudah dia lempar itu, baru sampai ke bawah. Itulah yang disebut dengan wail. Maka Allah mengancam, fawailun, celakalah, akan dimasukkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Untuk siapa? Lilladzina yaktubunal kitab, bagi orang yang kemudian menulis kitab biaidihim, bukan berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan tulisan mereka sendiri, berdasarkan hawa nafsu mereka sendiri, berdasarkan keinginan mereka sendiri. Tsumma yaqulun, kemudian mereka berkata, hadza min indillah, ini datang dari Allah. Berarti ini memperkosa ayat nih Pak ya, menjual ayat ya, sesuai dengan keinginan pribadinya untuk mendapatkan keuntungan duniawi yang tidak seberapa. Liyashtaru bihi samanan qalila, hanya sekedar untuk mendapatkan harga yang murah. Apa harga yang murah itu? Seluruh dunia itu harganya murah. Jadi mungkin 1 triliun dia dapatkan, itu masih dunia, dan itu adalah sesuatu harga yang sangat murah di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.